So, di video kali ini gue bakal cerita ke kalian tentang sebuah rumah angker yang berada di kota Yogyakarta. Jadi, rumah angker ini dijuluki Rumah Pocong Sumi. Rumah ini berada di Desa Jagalan nomor 197 RT 9 RW 2 Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Rumah ini dibangun sekitar tahun 1860, yang mana rumah ini merupakan rumah salah satu menteri di era zaman Presiden Soeharto. Rumah ini sudah ditinggalkan kurang lebih sekitar 40 tahun. Terlebih ketika pemilik rumah ini memilih untuk tinggal di tempat lainnya. Menurut cerita dari warga sekitar, pada tahun 1935, rumah ini dihuni oleh seorang yang bernama Sumini atau Sumi bersama dengan suaminya. Di suatu malam, Sumi ini harus di rumah itu sendirian, dikarenakan suaminya pergi dengan urusan bisnis. Sebelum berangkat, suaminya telah berpesan kepada Sumi agar tidak membukakan pintu untuk orang asing, dikarenakan demi keselamatan Sumi sendiri. Tanpa Sumi sadari, ternyata rumah itu sudah diincar oleh 3 orang perampok. Setelah suami dari Sumi ini berangkat, rumah tiba-tiba digedor dengan sangat kencang oleh seseorang. Dan orang itu mengabarkan bahwa suami dari Sumi mengalami kecelakaan. Sumi yang panik mendengar kabar bahwa suaminya kecelakaan langsung membukakan pintu. Dan seketika saat itu juga 3 orang perampok langsung masuk ke dalam rumahnya dan menjarah harta benda suaminya. Sumi pun menjadi sasaran. Ia diperkosa sebelum dibunuh dengan cara dicekik. Akibat kejadian tersebut, rumah itu ditinggalkan oleh penghuninya. Dari kisah sedih inilah yang melatar belakangi adanya sosok pocong yang disebut Pocong Sumi di daerah Kota Gede. Lanjut pada tahun 1961, terjadi lagi kejadian berdarah yang mana rumah tersebut dihuni oleh sepasang suami istri yang baru saja menikah. Di mana terdapat sepasang suami istri muda, sang perempuan masih berusia 23 tahun dan sang suami ini berusia 27 tahun. Sang suami ini memiliki sikap yang temperamen dan cemburu buta. Singkat cerita, sang suami melakukan penganiayaan kepada sang istri dengan cara kepala sang istri dibenturkan ke tembok, hingga akhirnya ia mengalami gagar otak dan pendarahan. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 10 malam. Sang istri yang sudah tidak berdaya akhirnya diseret dengan tetesan darah menuju kamar depan dan dibiarkan begitu saja hingga keesokan harinya meninggal. Usai kejadian tersebut, suaminya pun hilang entah kemana. Setelah sekian lama ditinggalkan, rumah itu pun kembali dihuni pada tahun 1989 hingga 1994. Rumah itu dihuni oleh seseorang yang bernama si A, yang mana sebelumnya telah ditinggali oleh kakak dari si A ini. Kakak dari si A ini sebelumnya pernah tinggal di rumah pocong ini sekitar 5 tahun lamanya. Kemudian si A ini sendiri pernah tinggal di rumah pocong sekitar 1 bulan pada tahun 1994. Posisi si A ini adalah seorang pengantin baru. Selama 1 bulan tinggal di sana, si A ini tidak menjumpai ataupun menemukan keangkaran-keangkaran yang menjadi perbincangan orang-orang di sana. Selama di rumah, si A ini tidak pernah menjumpai seperti pocong, genderuwo, dan makhluk-makhluk goib lainnya. Namun, si A ini sering mengalami kejadian yang di luar nalar. Pada malam itu ketika maghrib, tiba-tiba listrik di rumah mati. Begitu kakak si A ini berteriak, "Gue jangan diganggu," tiba-tiba listriknya nyala lagi. Menurut si A, rumah itu ditunggu oleh sosok kakek-kakek yang menyukai anak kecil. Si kakek tersebut kerap sekali menolong orang, ya walaupun terkadang suka bertingkah usil. Keberadaan dari kakek penunggu tersebut bukan tanpa sebab. Rumah pocong itu sebetulnya milik dari kakek buyut si A ini, yang bernama Ki Atmo Sudikdo dan Ki Atmo Hikromo. Mungkin warga sekitar dan para sesepuh masih mengenali ini sebagai rumah Mbah Sudikdo. Profesi dari Mbah Sudikdo ini adalah seorang pedagang berlian. Konon si kakek penunggu ini sengaja diletakkan di rumah tersebut karena untuk menjaga berlian miliknya. Sosok inilah yang menghuni di kamar sisi barat. Dahulu, kamar ini digunakan sebagai tempat penyimpanan berlian milik si kakek ini. Hingga sekarang, lemari besi itu sudah berkarat dan sulit dibuka.
Selain itu, rumah ini sekarang menjadi tempat wisata, mungkin karena usia bangunannya yang sangat tua dan menarik untuk dikunjungi. Banyak orang-orang yang ramai datang ke rumah itu untuk mendapatkan foto-foto yang instagramable. Selain itu, rumah Pocong Sumi ini sering digunakan untuk tempat uji nyali. Tetapi masih ada beberapa kengerian yang masih terjadi hingga saat ini, yaitu sering terdengar suara orang ribut dan suara barang yang jatuh di ruang tengah. Padahal sampai saat ini, rumah Pocong Sumi itu masih tidak dihuni. Selain itu ada suara air dari wastafel. Padahal saluran air dan saluran listrik di rumah ini sudah tidak berfungsi. Ada juga pocong yang sering menampakkan diri dan kuntilanak yang sering iseng menampakkan dirinya. So, jadi begitulah cerita dari rumah Pocong Sumi Yogyakarta. Ya, ceritanya sangat singkat ya, karena mungkin kurang riset. So, thanks for watching.